Pemirsa, di tengah perpanjangan masa gencatan senjata dengan Iran demi mewujudkan proses negosiasi tahap kedua, Presiden Amerika Donald Trump terdesak dengan batas waktu 60 hari dalam operasi militer tanpa restu Kongres yang diatur oleh undang-undang di Amerika Serikat. Ruang gerak Trump makin sempit karena batas waktu itu akan berakhir pada 1 Mei mendatang. Lalu akankah Trump terpaksa mengakhiri perang atau justru meminta izin resmi kepada Kongres untuk melanjutkan perang? Kamis 23 April 2026, televisi pemerintah Iran menayangkan video Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC yang menyita kapal-kapal di Selat Hormuz. Video itu menunjukkan militer Iran dengan sebuah perahu mendekati sebuah kapal besar dan menaikinya sambil memegang senjata. IRGC pada Rabu 22 April 2026 diketahui menembak 3 kapal di Selat Hormuz dan menyita 2 diantaranya. Hal ini dilakukan Iran di tengah pengumuman sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memperpanjang masa gencatan senjata tanpa batas waktu, sambil mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Menurut IRGC, 2 kapal yang disita adalah MSC Francesca dan Epaminondas. Kedua kapal itu disebut merusak sistem alat bantu navigasi dan membahayakan keamanan maritim dalam upaya untuk keluar dari Selat Hormuz secara diam-diam. IRGC menyatakan langkah ini dilakukan untuk menegakkan hak-hak bangsa Iran di Selat Hormuz. Kapal-kapal pelanggaran aturan ini sudah dipindahkan ke perairan teritorial Iran untuk pemeriksaan kargo dan dokumen. Angkatan Laut IRGC menegaskan kembali bahwa setiap upaya untuk mengganggu penerapan aturan yang diumumkan oleh Iran untuk transit melalui Selat Hormuz atau aktivitas apapun yang tidak sesuai dengan jalur lintas aman di jalur air strategis ini akan terus dipantau dan dihadapi dengan tindakan hukum yang tegas terhadap para pelanggar. Di sisi lain, Pakistan dilaporkan terus berupaya mewujudkan proses negosiasi tahap kedua yang sepertinya enggan dihadiri oleh Iran. Sinyal itu dibaca oleh Pakistan sehingga pada Rabu 22 April 2026, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menggelar pertemuan dengan Duta Besar Iran, Reza Amiri Moghadam di Islamabad. Pertemuan ini menjadi upaya Pakistan untuk menjaga dialog antara Amerika Serikat dan Iran tetap berjalan sesuai rencana. Dalam kesempatan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqei mengatakan belum ada keputusan final yang dibuat, dengan alasan Amerika Serikat selalu bertindak kontradiktif dari dialog-dialog yang pernah digelar. بعد از اون که به هر ترتیبی بود در این خصوص تفاهمی حاصل شد، ما مواجه شدیم با اقداماتشون در تنگه هرمز، اون چیزی که تحت عنوان محاصره دریایی اسم گذاشتند. همین ساعات اخیر شاهد بودید حمله به یک کشتی تجاری ایران صورت گرفت. اینها همش نقض صریح آتش بس تلقی میشه. Pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran senada dengan pernyataan terbaru Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang mengatakan Republik Islam Iran selalu menyambut baik dialog dan kesepakatan. Hanya saja pelanggaran komitmen yang terus-menerus dilakukan Washington, serta blokade laut dan ancaman militer oleh AS menjadi hambatan utama bagi negosiasi yang tulus. Pezeshkian menegaskan kembali keterbukaan Teheran terhadap diplomasi, seraya mengancam perilaku kontradiktif Washington. Jika kondisinya demikian, lalu bagaimana kelanjutan proses negosiasi tahap 2 di Pakistan di tengah ketidakpercayaan Teheran terhadap Washington? Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan bahwa Presiden AS Donald Trump belum menetapkan tenggat waktu untuk menerima proposal dari Iran. Menurut Leavitt, melalui perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu, Trump justru dengan murah hati menawarkan fleksibilitas kepada Iran. Pada kesempatan itu, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt juga meluruskan kabar terkait tenggat waktu masa perpanjangan gencatan senjata. Ia membantah laporannya menyebut adanya batas waktu 3 hingga 5 hari untuk perpanjangan tersebut. Sebagai informasi, kabar tenggat waktu perpanjangan gencatan senjata 3 hingga 5 hari mengacu pada aturan yang sudah lama berlaku di Amerika Serikat, yakni membatasi aksi militer tanpa restu Kongres hanya 60 hari. Setelah 60 hari, ruang gerak Presiden AS Donald Trump dalam melanjutkan perang akan semakin sempit. Pasalnya, diketahui perang AS dan Zionis Israel melawan Iran kini hampir memasuki 8 pekan sejak pertama kali dimulai, yakni pada 28 Februari 2026. Pakar geopolitik Mahendra Siregar menyatakan ini artinya tersisa kurang dari sepekan lagi sebelum 1 Mei 2026. Trump harus segera memutuskan untuk mengakhiri agresi militer ke Iran atau melanjutkan perang dengan meminta izin resmi lewat Kongres. Parlemen atau Kongres kepada Trump untuk melancarkan Special Target Military Operation. Ini kan dinamakan military operation, bukan perang.
Sehingga untuk military operation dia tidak harus memperoleh izin dari Kongres, hanya semacam restu saja, dan hal itu diberi batasan waktu boleh hanya 60 hari, plus 30 hari penarikan kembali pasukan. Nah, 60 harinya itu jatuh tempo minggu depan. Oke. Kalau sampai minggu depan dia tidak mundur atau tidak menyatakan selesai special military operation-nya ini, maka dia harus ke Kongres untuk memperoleh izin resmi menyatakan perang dengan Iran. Nah, itu masuk ke dalam namanya war resolution ya. War resolution ini mengikat Kongres maupun pemerintah. Karena itu, kondisi ini membuat Presiden AS Donald Trump memiliki kepentingan untuk merealisasikan proses negosiasi tahap kedua. Pakar hubungan internasional Paramadina Public Policy Institute, Topan Mahdi, masih meyakini proses negosiasi tahap kedua antara AS dan Iran di Pakistan akan tetap berlanjut. Sebab berdasarkan informasi, China mengirim satelit canggih untuk membantu Teheran memantau perkembangan di Islamabad. Pasalnya, bagaimanapun China dan banyak negara lainnya memiliki kepentingan agar AS dan Iran mencapai kesepakatan. Dan kalau kita bicara tentang Selat Hormuz, pasti Iran akan mempertahankan mati-matian untuk tetap bisa mengendalikan Selat Hormuz, karena memang dalam perang yang sifatnya asimetris seperti sekarang, di mana kalau kita melihat kekuatan militer antara Amerika dan Israel dengan Iran tentu tidak sebanding, maka Iran menggunakan strategi perang yang berbeda dengan mengendalikan, mencoba untuk membuat kesulitan atau membuat biaya perang yang dikeluarkan oleh negara-negara seperti Amerika dan Israel itu menjadi sangat berat, sangat mahal dan melelahkan. Dan terbukti bahwa hingga hari ke-54 tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Amerika maupun Israel dalam perang melawan Iran itu tidak tercapai. Karena itu sepertinya Islamabad Talks ini kita masih akan menunggu, tetapi beberapa negara meskipun tidak terlibat secara langsung seperti RRC sangat mendorong tercapainya kesepakatan damai dalam perjanjian atau dalam perundingan Islamabad yang kedua. Seperti itu, Vera. Aturan di Amerika Serikat yang membatasi presiden dalam memulai peperangan lewat batas waktu 60 hari kini semakin dekat dan akhirnya memaksa Gedung Putih mengambil keputusan penting. Dalih Presiden AS Donald Trump memulai perang bersama Zionis Israel ke Iran demi melindungi pangkalan militer AS di Timur Tengah, serta menjaga kepentingan nasional AS pun sudah banyak mendapat tekanan politik terutama dari anggota Partai Demokrat. Bahkan kini beberapa politisi Partai Republik mulai menarik garis batas dukungan kepada Trump. Mereka menolak jika konflik diperpanjang melewati batas tersebut. Situasi ini membuka kemungkinan perubahan sikap di Kongres. Alhasil, keputusan Trump dalam beberapa hari ke depan akan sangat menentukan. Apa keputusannya? Kita tunggu saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.